Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5. Pada tema 3 kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting untuk dipahami oleh siswa Indonesia, yakni mengenai keragaman di lingkungan sekitar kita. Marilah kita pelajari pembelajaran kita kali ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Di tema sebelumnya kita sudah belajar bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial karena saling membutuhkan atau tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari mulai lahir, kita membutuhkan bantuan dari orang tua kita. Kemudian ketika kita tumbuh, kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari penjual, dari petani untuk makan, dari nelayan untuk mendapatkan ikan, dari pekerja pabrik untuk mendapatkan pakaian, dan sebagainya. Dan terjadilah interaksi saling membutuhkan, salah satunya adalah interaksi ekonomi. Nah, di dalam setiap interaksi itu terdapat hubungan timbal balik. Contoh sederhana dapat kita lihat dalam kegiatan kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai di dalam interaksi sosial. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, yang sangat beraneka baik suku, bahasa, adat istiadat, kondisi geografis, agama, dan sebagainya. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Misalnya bisa kita lihat, Dedi memiliki teman-teman dari berbagai suku, budaya, dan agama, tetapi tetap saling menghargai satu sama lain. Adanya sikap toleransi ini membuat interaksi sosial di dalam masyarakat menjadi nyaman dan tentram. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Keragaman masyarakat Indonesia harusnya jangan jadi sebab perpecahan dan jadi kendala interaksi sosial. Justru keragaman ini harus kita manfaatkan untuk bekerja sama, sehingga masyarakat menjadi maju, makmur, tentram, dan damai. Salah satu contoh bentuk kerjasama dalam keragaman bisa kita rasakan ketika kita melakukan kerja kelompok bersama. Perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Ada di antara anggota kelompok kita mungkin berasal dari suku yang berbeda, atau juga budaya yang berbeda, hobi yang berbeda, juga minat yang berbeda. Ketika kita bekerja kelompok, maka kita harusnya bisa memanfaatkan keunikan masing-masing siswa tersebut. Yang kedua, manfaat bekerja kelompok adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang ketiga adalah dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok yang mungkin berbeda latar belakang dan minatnya itu. Keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitar. Selain contoh keberagaman yang terjadi di sekolah, yang tadi kita pelajari manfaatnya di dalam kerja kelompok, kita juga bisa melihat keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitar kita. Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya. Misalnya, keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya adalah keberagaman yang terdapat dalam kehidupan sosial dan budaya. Keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia seperti keberagaman suku, budaya, agama, mata pencaharian, hobi, minat, dan sebagainya. Cara yang dapat dilakukan dalam menyikapi keberagaman adalah menerapkan sikap toleransi antar sesama. Toleransi merupakan cara untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Ini penting dipahami. Toleransi itu yang pertama adalah mengakui adanya perbedaan. Toleransi bukan menganggap semua sama, tetapi mengakui adanya perbedaan dan saling menghargai adanya perbedaan itu. Misalnya kita hobi makan bakso. Kemudian supaya kita dianggap bertoleransi, lalu kita mengklaim teman-teman saya semuanya hobi makan bakso. Padahal kenyataannya tidak. Ada yang hobi makan bakso, ada yang hobi makan soto, ada yang hobi makan ketoprak, dan sebagainya. Jadi ketika kita memaksakan bahwa orang lain itu sama hobinya dengan kita, maka kita belum bisa dianggap sebagai bertoleransi. Contoh yang lainnya adalah ketika kita mengklaim agama orang lain sama saja dengan agama kita, atau suku orang lain, budaya orang lain itu sama saja dengan suku atau budaya kita. Itu sikap yang kurang tepat, karena tidak melakukan tahap pertama dari sikap toleran adalah mengakui adanya perbedaan. Toleransi itu adalah yang pertama mengakui adanya perbedaan. Agama Islam beda dengan Kristen, Kristen beda dengan Hindu, Hindu beda dengan Buddha. Walaupun sama-sama mengajarkan misalnya nilai-nilai kebaikan, tetapi agama itu beda. Orang Islam menyatakan agama yang benar adalah Islam. Orang Kristen menyatakan agama yang benar adalah Kristen. Kita menyadari perbedaan itu dan kita hargai. Itu yang disebut sebagai toleransi, bukan menyamakan, tapi mengakui perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut. Itu yang disebut sebagai toleransi. Sekali lagi, toleransi merupakan cara untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita.
bukan menyamakan perbedaan yang ada di sekitar kita. Salah satu sikap toleransi yang harus kita tunjukkan di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini adalah toleransi terhadap adat istiadat dan kebiasaan di berbagai daerah yang berbeda-beda. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, adat istiadat tertulis, misalnya berupa peraturan atau dokumen. Ada juga adat istiadat yang tidak tertulis, misalnya yang terdapat dalam cerita rakyat, tarian daerah, upacara adat, dan sebagainya. Contoh adat istiadat, di Bali ada yang disebut sebagai upacara ngaben. Upacara ngaben adalah upacara pemulasaraan mayat. Ada rangkaian upacara sampai nanti puncak upacaranya adalah pembakaran mayat. Pak Jamal pernah menyaksikan ini sekali. Kemudian ada juga adat tabui atau asyuro di Sumatera Barat, kemudian ada adat Dugderan di Semarang. Dugderan merupakan festival khas kota Semarang yang menandai dimulainya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Biasanya acara dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api, dan dari sinilah nama Dugderan ini muncul. Dug merupakan bunyi yang berasal dari bedug yang dibunyikan saat ingin sholat maghrib. Sementara deran adalah suara dari mercon yang dimeriahkan dalam kegiatan ini. Tradisi dugderan ini diadakan sejak tahun 1882, jadi sejak masa penjajahan Belanda saat itu ya. Kemudian di Jawa Barat untuk menyambut bulan Ramadan juga ada tradisi cucurak atau makan besar bersama-sama sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian di Aceh ada juga tradisi megang atau memotong atau menyembelih. Ini juga tradisi menyambut bulan Ramadan. Pada hari terakhir menjelang bulan Ramadan tiba, biasanya masyarakat di Aceh memotong hewan ternak, kemudian makan daging bersama-sama dengan keluarganya. Itu beberapa tradisi yang ada di Indonesia. Lalu ada juga tradisi lompat batu Fahombo. Ini dari Pulau Nias. Pulau Nias di Sumatera Barat. Fahombo atau dalam bahasa Indonesia artinya lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga ini dulu merupakan ritual pendewasaan suku Nias. Ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional, di mana seseorang harus melompat susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan sekitar 40 cm atau lebih. Zaman dahulu anak laki-laki dari suku Nias akan dianggap dewasa dan bisa jadi pelindung warga desanya apabila sudah mampu melewati lompat batu Fahombo ini. Jika belum berhasil melewati lompat batu Fahombo, maka dianggap anak tersebut belum dewasa. Anak yang belum bisa melewati lompat batu Fahombo itu tidak diperkenankan untuk merantau dan sebagainya. Tetapi sekarang lompat batu Fahombo ini sering ditunjukkan dalam pertunjukan kesenian budaya atau pariwisata. Bisa kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Beruntung meskipun bangsa Indonesia beraneka ragam budaya, suku, dan agamanya, para pendiri bangsa Indonesia dulu berusaha untuk menyatukan semua perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai berbagai perbedaan tersebut, yang salah satunya bisa kita wujudkan dalam bentuk kerjasama. Kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, kerjasama sosial, dan sebagainya. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain menumbuhkan sikap nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, juga merupakan cara kita untuk memupuk sikap toleransi. Adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Adat istiadat menjadi sebuah tata tertib dan pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan setempat. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga kita harus menghormati adat istiadat daerah lain. Jika kita menghormati aturan dan adat istiadat daerah setempat, maka masyarakat di daerah tersebut akan merasa senang dan dapat menerima kita dengan baik. Pada akhirnya, suasana rukun antara kita dan masyarakat setempat pun akan tercipta. Ini sesuai dengan peribahasa di dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya adalah, kita harus menghormati adat istiadat setempat tempat kita berada. Sekali lagi, Pak Jamal akan mengingatkan bahwa bentuk keberagaman sosial budaya masyarakat kita dapat dilihat dari berbagai macam pekerjaan, bahasa, alat musik, tarian, pakaian, pertunjukan, dan senjata tradisional. Keberagaman sosial budaya yang bangsa kita miliki sudah terkenal ke mancanegara.
Oleh karena itu, keberagaman sosial budaya menjadi salah satu modal awal untuk pembangunan bagi bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus ikut melestarikan dan menghargai budaya daerah. Sebagai pelajar, kita dapat mempelajari tarian daerah bersama teman-teman atau menonton pertunjukan tari daerah. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini, dan jangan lupa untuk terus menggali materi ini di buku pegangan siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.